Shalom pemirsa, secangkir pengharapan untuk memulai hari ini, pekerjaan orang-orang yang ditebus selama milenium. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Wahyu 20 ayat 4. Kepada umat Allah, penawanan iblis akan membawa kegembiraan dan sukacita. Nabi berkata, maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu. Selama 1000 tahun itu antara kebangkitan yang pertama dan kebangkitan yang kedua, penghakiman atas orang-orang fasik berlangsung. Rasul Paulus mengatakan penghakiman ini sebagai suatu peristiwa yang mengikuti kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi di dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Daniel mengatakan bahwa apabila yang lanjut usianya itu datang, keadilan akan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Pada waktu ini, orang-orang benar memerintah sebagai raja dan imam-imam kepada Allah. Rasul Yohanes di dalam Wahyu mengatakan, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus dan akan memerintah bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Pada waktu inilah sebagaimana diramalkan oleh Rasul Paulus, orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Dengan bersekutu bersama Kristus, mereka menghakimi orang-orang fasik, membandingkan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan mereka dengan buku peraturan, Alkitab, dan memutuskan setiap kasus sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Kemudian bagian yang harus diderita orang fasik ditentukan sesuai dengan keputusan-keputusan mereka dan dicatat di bawah nama mereka di dalam kitab kematian. Iblis dan malaikat-malaikat jahat juga dihakimkan oleh Kristus dan umatnya. Rasul Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Dan Yudas mengatakan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Pada penutupan masa 1000 tahun akan terjadi kebangkitan yang kedua. Kemudian orang-orang fasik akan dibangkitkan dari kematian dan tampil di hadapan Allah untuk pelaksanaan hukuman seperti yang tertulis. Demikianlah pewahyu setelah menjelaskan kebangkitan orang-orang benar, menyatakan tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Dan Nabi Yesaya mengatakan mengenai orang-orang fasik, mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan, dimasukkan ke dalam liang, mereka akan dimasukkan ke dalam penjara dan dihukum sesudah waktu yang lama. Demikianlah renungan kita hari ini, selalu mulai harimu dengan secangkir pengharapan.